Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan kelas 11 Multimedia. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, dan selalu terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Perkenalkan dulu, nama Ibu Nurhesti Pratiwi, biasa dipanggil Bu Hesti. Kali ini Ibu ingin mengajar desain grafis percetakan kelas 11 multimedia. Anak-anak jika mengalami kesulitan bisa WA Japri Ibu atau kirim email. Ibu sudah sertakan pada video ini. Oke, anak-anak, kalian sadar tidak kalau kalian setiap hari itu melihat desain secara tidak sengaja, kehidupan kita, hari-hari kita selalu diwarnai dengan desain. Makanya kenapa kehidupan kita itu menjadi indah dan menarik. Jadi kalau tanpa desain, kehidupan kita itu gimana ya? Tidak berwarna. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitarmu. Kira-kira kalian bisa nggak menemukan ada desain nggak di sekitar kalian? Oke, sudah dipikirkan? Nah, baiklah. Untuk dapat membuat desain yang menarik dan indah, kita perlu mempelajari dasar desain grafis dan nirmana. Anak-anak pernah melihat gambar ini kan? Oke, gambar pertama adalah gambar atap rumah. Kalian punya rumah, kalian lihat coba atapnya. Atapnya pasti terdapat genting. Nah, genting itu membuat sebuah pola. Nah, polanya itu disebut desain. Tuh, kalau ini gambar pola genteng yang terbaru. Jadi gentengnya itu tidak satu-satu tapi langsung menyeluruh. Tuh. Begitupun juga lantai rumah kalian. Coba diperhatikan. Kalian akan menemukan pola atau desain dari keramik rumah kalian. Di situ kalian juga menemukan desain. Jadi di lingkungan sekitarmu saja banyak sekali desain. Itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar KD 331 yaitu menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana dan membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian dapat memahami pengertian dari desain grafis, dapat mengetahui nirmana dalam desain grafis, dapat mengetahui elemen-elemen dalam desain grafis, dan mengetahui prinsip-prinsip yang ada dalam desain grafis. Itu harapan dari pembelajaran kali ini. Oke, kita masuk ke desain grafis. Apa sih desain itu? Desain itu adalah proses merancang. Kita mau membuat sesuatu, itu pasti ada prosesnya. Kita mau membuat sesuatu, pasti harus merancangnya terlebih dahulu. Sementara grafis itu gambar. Bisa juga pola tadi Ibu bilang. Jadi, desain grafis itu apa? Desain grafis adalah kombinasi antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, ilustrasi yang dibutuhkan untuk pemikiran khusus sehingga menghasilkan suatu karya dalam bidang gambar. Karena kita mengarahnya ke grafis.
Di desain grafis ada namanya nirmana. Apa itu nirmana dan apa elemen-elemennya akan kita bahas kali ini. Nirmana adalah penyusunan elemen visual seni seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, gelap terang, warna, dan tekstur yang menjadi satu yang harmonis sehingga membentuk suatu karya. Itu nirmana. Sementara elemen-elemen nirmana ada beberapa. Yang pertama adalah elemen titik. Titik itu adalah elemen dua dimensi paling mendasar. Titik dapat disusun menjadi garis atau gambar. Jadi kalau satu titik itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi jika titik tadi dikombinasikan, nanti akan membentuk suatu gambar atau bisa membentuk suatu garis. Elemen garis. Garis adalah dua titik yang terhubung atau titik yang bergerak dan membentuk garis. Sedangkan garis itu sendiri ada tiga. Yang A, garis lurus. Garis ini memberikan kesan jelas, memiliki arah, dan spesifik. Yang B, garis lengkung. Garis lengkung ini memberikan kesan lembut, lentur, dan fleksibel. Yang C, garis tekuk atau zigzag, yaitu garis yang memberikan kesan arah, tidak menentu, dan runcing. Nah ini, jika garis dihubungkan, maka akan membuat atau membentuk suatu gambar atau pola. Dan kita bisa mendesainnya menjadi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu garis yang bagus untuk dilihat. Yang ketiga, elemen bidang. Bidang adalah area yang dibentuk oleh garis serta memiliki dimensi luas, panjang, dan lebar. Jadi ini masih skalanya dua dimensi. Bidang dibedakan menjadi dua, yaitu bidang geometri, yaitu bidang yang dibatasi oleh garis pembatas dan kurva beraturan. Sedangkan bidang non-geometri, yaitu bidang yang tidak dibatasi oleh garis pembatas dan kurva tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Ini yang geometri. Jadi, bidang-bidang geometri adalah bidang-bidang yang dua dimensi. Ini dibentuk dari segitiga. Geometri ya, segitiga, trapesium, itu bidang-bidang geometri. Sementara non-geometri itu abstrak. Jadi seperti ini. Tapi membentuk suatu gambar yang bagus. Tidak beraturan tapi kurvanya ya. Oke, kita lanjut. 4. Elemen bentuk. Bentuk atau raut adalah objek tiga dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan bidang. Jadi bentuk ini sudah apa namanya? Kalau yang tadi dua dimensi, kalau bentuk ini tiga dimensi. Sudah ada panjang, lebar, dan tebalnya. Tuh. Yang kelima adalah elemen gelap terang. Gelap terang adalah sudut pandang melihat objek berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. Jadi, jika suatu benda diberikan cahaya, maka benda tersebut akan memiliki sisi gelap dan terang. Seperti gambar ini. Gambar ini akan terlihat gelap karena cahayanya ada di depan benda. Yang keenam, elemen ruang. Ruang dalam nirmana adalah area sekeliling yang menciptakan ilusi ruang tiga dimensi. Cara penciptaan ilusi yaitu objek tertindih atau overlapping, objek beda ukuran, size-nya, penempatan objek, placement, perspektif objek, linear, gelap terang, value, dan detail objek. Jadi ini gambar pertama adalah gambar yang dibuat dari garis, tapi dibentuk sedemikian rupa sehingga garisnya seperti membentuk sebuah ruang kosong di tengahnya. Sementara gambar kedua sama juga dibentuk dari persegi.
persegi yang dibentuk sedemikian rupa. Ini ukurannya juga beda-beda sehingga membentuk sebuah ruang. Jadi kesannya dia makin ke dalam, makin kecil. Sama juga seperti ini. Itu elemen ruang. Yang ketujuh, elemen warna. Warna adalah spektrum pada cahaya yang memantul dari pigmen yang terdapat pada benda dan dilihat oleh mata. Menurut proses pencampurannya, warna digolongkan menjadi dua, yaitu warna aditif, disebut juga RGB, red, green, dan blue. Nanti kalau digabung menjadi warna white. Yang kedua adalah warna subtraktif, warna CMYK. Dan kalau digabung menjadi warna black. CMYK ini biasanya digunakan untuk industri-industri percetakan. Jadi kita pakai yang CMYK ini. Tapi kalau untuk printer biasa itu pakai RGB bisa. Untuk warna. Yang ke-8 yaitu elemen tekstur. Tekstur adalah elemen yang memberikan sifat dan ciri khas pada objek. Dapat dilihat dan diraba. Jadi ini kelebihannya kita harus meraba. Di tekstur kita dapat merasakan kehalusan dari desain tadi, kasar, polos, lentur, dan bermotif. Itu dapat kita rasakan dengan indera peraba kita, yaitu tangan kita. Oke, tadi adalah elemennya. Sekarang ke prinsipnya. Prinsip desain grafis ada beberapa. Yang pertama, keseimbangan yang disebut balance. Balance adalah menyusun unsur-unsur layout secara seimbang. Prinsip keseimbangannya terbagi menjadi 3. Simetris, seperti ini, gambar ini antara kanan dan kiri itu seimbang. Jadi di kanan ada tulisan, di kiri juga ada. Di kanan ada gambar, di kiri juga ada. Asimetris, ini jadi gini ya, kalau dipotong tengah itu bisa. Dan radial itu memancar dari tengah. Itu yang keseimbangan. Yang kedua, kontras. Kontras yaitu menyusun unsur berlawanan dalam layout agar unsur tersebut terlihat mencolok dibandingkan yang lain. Jadi menurut gambar ini yang paling mencolok adalah gambar hati. Karena gambar hati ini diwarnai dengan warna merah. Jadi kalau dari jauh sekali kelihatan dulu warna merahnya. Sementara gambarnya kan gambar orang bergantungan. Warna hitam lagi, jadi tidak kelihatan. Jadi yang paling mencolok adalah warna merahnya. Itu yang disebut kontrasnya. Selanjutnya dominan. Dominan yaitu menciptakan unsur yang kuat dan menonjol pada desain agar saat pertama melihat, maka mata akan tertuju pada unsur tersebut. Nah, dari gambar ini kita akan langsung melihat yaitu ini, gambar orang. Jadi mendominasi, gambarnya paling besar seperti itu. Jadi gambar ini didominasi. Selanjutnya yaitu irama atau ritme, yaitu melakukan pengulangan pada unsur tertentu, baik secara konsisten atau disertai perubahan ukuran, warna, bentuk, atau posisi. Nah, dari gambar ini gambarnya ini diulang. Warnanya juga ada yang berubah. Dan posisinya juga agak berubah dari agak ke bawah, agak ke atas, seperti itu. Tapi tetap begitu. Jadi pengulangannya tetap. Itu ritme. Selanjutnya adalah proporsi atau proportion, yaitu perbandingan antara ukuran besar dan kecil dari unsur layout atau secara keseluruhan layout. Gambarannya adalah seperti ini. Yang dikatakan proporsi kalau ini misalkan orang ya, ini tubuhnya, ini kepalanya, ini tangannya. Ini yang merah tubuhnya, tangannya, dan kepalanya. Kalau proporsi, yang dikatakan proporsi adalah yang hijau. Kenapa? Karena kepala pasti lebih kecil dari tubuh, bukan seperti ini,
bentukan tubuh sama dengan kepalanya. Masa kepalanya besar, tubuhnya juga besar. Jadi itu tidak proporsional. Gitu. Yang selanjutnya adalah kesatuan. Kesatuan adalah menyusun unsur-unsur layout pada desain agar saling mendukung dan melengkapi sehingga menjadi layout menyeluruh dan harmonis. Nah, kesatuan ini jadi layout-layout tadi itu digabungkan, bisa digabungkan dan dibentuk menjadi layout seperti ini. Contohnya, jadi ada unsur dari keseimbangan, itu bisa kita masukkan unsur dari kesatuan, unsur dari apa namanya, proporsi, bisa kita masukkan sini sehingga membentuk suatu desain yang menarik. Sampai di sini anak-anak materi kita kali ini. Untuk tugasnya kalian silakan like dan subscribe video pembelajaran ini agar ibu lebih semangat dan kita dapat belajar terus dan lebih jelas kalau lewat video pembelajaran. Nanti isi daftar hadir di kolom komentar video ini dengan format nama kalian dan dilanjutkan dengan kelas. Selanjutnya yaitu resume penjelasan ibu di video ini, kemudian tulis di buku, terus di bukunya dikasih nama, kelas, dan absensi. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke form yang ada di Google Class. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.